semuanya, rekan-rekan pendidik dan juga orang tua yang saat ini mungkin sedang merasakan kegalauan, sedang khawatir dan juga sedang pusing ketika mengetahui anaknya belum bisa membaca dan sebentar lagi akan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu sekolah dasar. Nah, perlu diketahui bersama bahwa sebelum anak mengenal baca, anak harus kenal dulu dengan aktivitas yang dinamakan pramembaca. Seperti itu. Kenapa sih anak-anak harus dikenalkan terlebih dahulu dengan aktivitas pramembaca? Karena agar anak tidak stres dalam belajar membaca di sekolah jenjang pendidikan selanjutnya nanti atau di sekolah dasar nanti. Anak-anak perlu dikenalkan dengan aktivitas pramembaca. Ingat, stres dalam belajar membaca dapat berdampak buruk pada perkembangan akademik anak-anak. Ini patut kita garis bawahi di bold dan juga di garis merah seperti itu, karena ini sangat berbahaya sekali ketika anak ini mengalami stres dalam proses belajar membaca seperti itu. Nah, kita bisa ajak anak, kita bisa gunakan media buku-buku yang ada di sekitar kita yang biasa disukai oleh anak-anak. Dengan buku-buku yang dibacakan sejak usia dini, kita sudah mengenal keempat ketika kita ingin mengenalkan huruf, kita ingin mengenalkan kata, kita ingin mengenalkan kalimat, kita bisa memberikan informasi kepada anak melalui read aloud, tentunya dengan buku yang kita bacakan. Seperti itu. Kemudian dengan read aloud anak bisa mendengar dan memperoleh informasi. Kemudian selain itu juga read aloud dapat membantu anak untuk mengenal bunyi. Jadi bukan hanya bahasa reseptif, tapi juga bahasa ekspresif anak. Jadi ketika anak menyimak dari bahasa ekspresif, dari bahasa reseptifnya, bahasa ekspresifnya pun akan ikut beriringan untuk terstimulasi. Ketika anak kita bacakan buku, ketika anak mendengar, ketika anak mengenal bunyi, anak belajar menyimak, kemudian anak menerima informasi, mendapatkan kosakata baru. Setelah itu anak akan apa? Akan menyuarakan apa yang dia dengar, apa yang dia kenal untuk diucapkan. Seperti itu. Nah, itu bahasa ekspresifnya disampaikan secara lisan. Nah, itu tadi manfaat read aloud. Kenapa sih kita harus mengenalkan read aloud sebagai salah satu cara atau salah satu kegiatan atau aktivitas yang perlu dikenalkan kepada anak sebelum kita mengenalkan membaca. Seperti itu. Nah, bagaimana contoh atau bagaimana cara kita membacakan sebuah buku atau membacakan cerita dengan menggunakan metode read aloud atau membacakan nyaring. Oke, kita simak ya. Halo teman-teman, siapa nih yang mau dengar cerita lagi? Oke, kali ini cerita yang akan saya bacakan tentang binatang ternak. Apakah itu? Seekor binatang dengan badan yang besar, kemudian kulitnya berwarna hitam dan putih. Siapa yang tahu binatang apa ya kira-kira? Ya, betul. Tada! Ini ceritanya yang berjudul Sapi, penulis dan ilustrator Ika Ayu Pratiwi. Kita baca ya. Coba lihat, ini binatang sapinya. Nah, ini dia. Kita baca ya informasinya. Halo, namaku Sapi. Wow, namanya Sapi. Aku tinggal di peternakan. Oh, jadi sapi tinggalnya di peternakan.
hitam dan putih warna kulitku. Wah, kulitnya berwarna hitam dan putih, tertutup oleh bulu-bulu hitam dan putih. Dia berada di depan peternakannya. Maaf, maksudnya dia berada di depan peternakan. Rumput adalah makananku. Oh, makannya rumput sapi ini. Aku adalah hewan ternak. Sapi adalah hewan ternak ternyata. Coba yuk kita lihat ada berapa jumlah sapi yang ada di sini. Ada di dalam gambar. Siapa yang tahu ada berapa? Ya, betul. Ada 1, 2. Ada 2 ekor sapi yang sedang berada di depan peternakan. Nah, ada informasi lagi nih. Aku penghasil susu. Wah, sapi penghasil susu. Coba lihat, ada peternak yang sedang mengambil susu sapi. Nih, ada di dalam botol. Coba lihat ukuran botolnya. Seperti apa ya ukuran botolnya? Ada 2 botol berukuran besar dan berukuran kecil, atau berukuran tinggi dan pendek. Ada sapi yang sedang berada di atas rumput. Lalu ada peternakan juga, dan juga ada sapi yang sedang diperas susunya oleh peternak. Kemudian ada informasi kembali dari gambar ini. Susu mengandung kalsium. Susu mengandung kalsium berarti dibutuhkan untuk tubuh kita agar kita menjadi kuat, agar kita menjadi sehat. Lalu ada tulisan lagi di bawah. Pesanku, rajin minum susu ya. Wah, kata sapi rajin minum susu ya. Oke, teman-teman, tadi cerita ini bercerita tentang sapi yang menghasilkan susu, yang susunya boleh kita minum untuk membantu agar tubuh kita menjadi kuat dan juga sehat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.